Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Dusa Putri, nomor absen 16 dari kelas 11 IPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia terdiri dari dua, yaitu wanita dan pria atau perempuan dan laki-laki. Pada tampilan ini saya menampilkan bagian-bagian organ-organ pada sistem reproduksi manusia. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian setiap bagian dan manfaatnya, yaitu pada slide selanjutnya. Untuk sistem reproduksi laki-laki terdiri dari dua organ, yaitu organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Organ reproduksi bagian dalam yaitu yang pertama testis. Testis terletak di dalam skrotum dan berfungsi menghasilkan sperma dan hormon kelamin. Proses pembentukan sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Yang kedua, saluran reproduksi. A. Epididymis, terletak di sisi belakang testis dan fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai matang dan bergerak menuju vas deferens. B. Vas deferens, sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantong mani atau vesikula seminalis. C. Saluran ejakulasi, saluran yang menghubungkan kantong semen dengan uretra. Fungsinya untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke uretra. D. Uretra, di dalam penis, yang letaknya di dalam penis, sebagai ekskresi urin dan dari kantung kemih. Untuk selanjutnya, kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi ini terletak di dalam organ reproduksi bagian dalam laki-laki, yaitu A. Kelenjar hipofisis anterior, yang akan menghasilkan hormon LH dan hormon FSH yang berfungsi saat spermatogenesis. B. Kelenjar aksesoris. Yang pertama, vesikula seminalis, menghasilkan cairan kental bersifat basah kayak fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. Yang kedua, kelenjar prostat, menghasilkan cairan basah yang meningkatkan motilitas sperma. 3. Kelenjar Cowper, menghasilkan cairan basah mengandung lendir untuk kelumas. Yang selanjutnya, organ reproduksi bagian luar sistem reproduksi laki-laki, yaitu yang A. Penis, sebagai organ kopulasi dan pengeluaran urin dan semen. B. Skrotum, berupa kulit yang membungkus testis. Untuk gambar bagian-bagian organ reproduksi laki-laki bagian dalam maupun luar, saya akan tampilkan pada tampilan yang pertama tadi. Di sini di bagian kanan ada gambar organ-organ reproduksi pada laki-laki atau pria. Uretra terletak di dalam penis dan ini penis. Di sini testis dan skrotum pembungkus testis, epididymis, vas deferens atau saluran, anus, kelenjar prostat, rektum, ductus ejaculatoris, vesikula seminalis, ureter, kantung urin. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan hormon-hormon pada pria. Hormon yang terdapat pada sistem reproduksi pria adalah LH, testosteron, dan FSH. LH, luteinizing hormon, merupakan tipe hormon yang berfungsi dalam proses pembentukan testosteron dalam testis. Yang kedua, testosteron adalah tipe hormon yang berfungsi dalam proses spermatogenesis dan berpengaruh terhadap timbulnya sifat kelamin sekunder pada pria. Yang ketiga, FSH, follicle stimulating hormone. FSH merupakan hormon yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma atau spermatogenesis. Untuk yang selanjutnya, organ reproduksi pada wanita, yaitu sama seperti laki-laki terdapat dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Untuk organ reproduksi bagian dalamnya, yaitu yang pertama ovarium atau indung telur,
sebagai tempat pembentukan sel telur dan terdapat jaringan penghasil sel telur yaitu folikel. Folikel akan mengeluarkan sel telur yang sudah matang dari ovarium. Yang kedua, infundibulum. Pelebaran dari saluran telur yang berbentuk corong, berfungsi menangkap sel telur dari ovarium. Yang ketiga, tuba Fallopi atau saluran telur, menggerakkan sel telur dengan gerakan peristaltik dan tempat terjadinya fertilisasi. Yang keempat, vagina, saluran yang memanjang dari rahim ke vulva. Fungsinya untuk saluran melahirkan bayi dan tempat kopulasi. Yang kelima, uterus atau rahim sebagai tempat perkembangan dan pertumbuhan janin. Untuk bagian-bagian reproduksi bagian dalamnya, pada gambar kanan ini tuba Fallopi, yang ini infundibulum atau berbentuk corong pada daerah ini ovarium, dan bagian ini rahim, ini ovarium, serviks, vagina. Kemudian organ reproduksi bagian luar sistem reproduksi perempuan. Alat reproduksi wanita atau perempuan bagian luar adalah vulva. Vulva merupakan struktur berupa celah yang dibatasi oleh sepasang bibir. Vulva terdiri dari labium mayor, sepasang bibir besar, labium minor, bagian dalam labium mayor berjumlah sepasang, klitoris, di depan vulva terdapat tonjolan kecil, mons pubis, bagian terluar vulva tersusun atas jaringan lemak. Untuk gambar organ reproduksi bagian luar saya akan tampilkan pada slide yang awal tadi sama itu bagian ini. Untuk organ-organ wanita saya akan menunjukkan setiap bagian pada gambar ini, yaitu bagian luar ini labium mayora, labium minora, klitoris. Untuk vagina, serviks, uterus atau rahim, ovarium, tuba Fallopi atau saluran, infundibulum, corong berupa corong pada ovarium, uretra. Yang selanjutnya saya akan menampilkan dan menjelaskan apa sih hormon-hormon yang terdapat pada wanita. Yaitu yang pertama, gonadotropin, berfungsi merangsang sekresi FSH dan CH. Yang kedua, FSH, follicle stimulating hormone, berfungsi merangsang perkembangan folikel sekresi, estrogen, dan ovulasi. Yang ketiga, LH, luteinizing hormone, merangsang perkembangan corpus luteum. Yang keempat, prolaktin, merangsang produksi susu. Yang kelima, estrogen, berfungsi untuk pertumbuhan organ kelamin dan perkembangan air kelamin sekunder dan pendewasaan persiapan endometrium atau permukaan dini rahim untuk kehamilan. Yang keenam, progesteron, menyiapkan endometrium untuk kehamilan dan merangsang produksi susu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses spermatogenesis dan oogenesis. Gimana sih proses ini? Proses ini akan menghasilkan sperma dan ovum. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan bagian spermatogenesis. Bagian spermatogenesis ini terletak pada kiri gambar, yaitu spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis tubulus seminiferus sebagai akibat stimulasi hormon gonadotropin hipofisis anterior dan berlangsung terus sepanjang hidup. Waktu yang dibutuhkan dari sel-sel germinal sampai menjadi sperma adalah sekitar kurang lebih 75 hari. Untuk prosesnya, saya akan menjelaskan proses dari spermatogenesis, yaitu yang pertama spermatogonium. Spermatogonium ini bersifat 2N. Kemudian spermatogonium ini mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer.
Kemudian spermatosit primer ini bersifat 2N. Spermatosit primer ini kemudian mengalami pembelahan secara meiosis 1 yang kemudian menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini bernilai 2N. Spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan lagi secara meiosis 2 yang akan menghasilkan spermatid sebanyak 4 spermatid. Dan kemudian spermatid ini sudah bersifat N dan spermatid ini akan mengalami diferensiasi dan menjadi 4 sperma matang spermatozoa yang bersifat N. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagian oogonium dan oogenesis. Oogenesis ini berawal dari oogonium. Saya akan menjelaskan apa sih oogenesis itu. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum, masih berupa oosit sekunder di dalam ovarium. Di dalam ovarium terdapat oogonium atau sel indung telur yang menghasilkan ovum. Oogonium ini bersifat diploid dengan 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Oogonium ini akan memperbanyak diri dengan cara mitosis membentuk oosit primer. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih proses oogenesis ini. Yang pertama, oogonium ini bersifat 2N, mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan oosit primer. Oosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1 yang kemudian menghasilkan badan polar 1 dan oosit primer yang bersifat 2N oosit primer pada pembelahan meiosis 1 ini. Kemudian oosit primer ini mengalami pembelahan secara meiosis 2 yang akan menghasilkan ootid yang bersifat N dan badan polar yang kedua. Kemudian ootid ini akan mengalami diferensiasi yang akan menghasilkan ovum yang bersifat N. Ovum ini sel telur yang matang. Jadi dari bagan oogenesis ini terdapat menghasilkan 1 ovum dan 4 badan polar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai KB, sistem keluarga berencana. KB adalah upaya pengaturan jarak anak dan usia melahirkan. KB dibagi menjadi 2, yaitu permanen dan non-permanen. Permanen dan non-permanen. Untuk KB permanen biasanya tidak bisa dikembalikan lagi, biasanya dilakukan dengan cara operasi, contohnya seperti vasektomi pada laki-laki, yaitu memotong vas deferens, dan setiap ujung potongannya akan diikat seperti pada gambar ini. Kiri vas deferens akan dipotong lalu diikat. Lalu kemudian untuk perempuan menggunakan cara tubektomi, yaitu pemotongan di bagian oviduct. Setiap ujungnya juga diikat sama seperti cara vasektomi. Seperti ini, seperti pada gambar untuk organ wanitanya. Untuk KB non permanen biasanya para pasangan suami istri menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom, atau biasanya meminum pil KB, suntik KB, KPIUD, sistem Clenderdal. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi yaitu pendarahan secara periodik dan sistem dari uterus pada saat ovum hasil oogenesis tidak dibuahi, yang disertai dengan pelepasan endometrium. Siklus menstruasi meliputi 4 fase,
yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, fase pasca ovulasi. Untuk fase menstruasi ini, fase ini terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma sehingga korpus luteum akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron yang berlangsung pada gambar ini yaitu hari ke-0 hingga hari ke-7 fase menstruasi. Untuk fase praovulasi merupakan akhir menstruasi berlangsung dari hari ke-6 sampai 13. Hipotalamus mengeluarkan hormon hari ke-6 sampai 13 atau hari ke-7 sampai 13. Hormon yang berperan adalah FSH dan LH. Fase ini endometrium yang luruh terbentuk kembali. Kemudian fase ovulasi. Fase ovulasi ini terjadi pada mendekati hari ke-14 yang berupa perubahan produksi hormon. Hormon LH yang berperan dalam fase ini yang menjadikan folikel semakin matang dan sel telur keluar dari folikel. Kemudian fase pasca ovulasi berlangsung hari ke-15 hingga hari ke-28. Folikel degraf yang diganti oleh oosit sekunder karena berpengaruh LH dan FSH akan berkerut dan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum tetap memproduksi estrogen dan progesteron. Dari gambar ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama perkembangan folikel. Folikel di sini folikel primer pada masa menstruasi, fase menstruasi, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder pada masa praovulasi, kemudian pada masa ovulasi folikel berubah seperti ini, kemudian pada masa fase pasca ovulasi folikel akan terbentuk korpus luteum. Yang kemudian dari gambar ini dijelaskan juga tingkat hormon ovarium dan hormon pituitari. Di sini menggambarkan bagaimana sih naik turunnya hormon pada saat menstruasi. Nah, di sini untuk warna kuning ini menggambarkan hormon estrogen, warna biru muda ini menggambarkan hormon FSH, warna biru matang ini menggambarkan hormon progesteron. Inilah mengenai siklus menstruasi. Kemudian fertilisasi dan kehamilan. Pada gambar yang atas ini merupakan fertilisasi dan gambar yang bawah ini merupakan kehamilan. Kehamilan diawali dengan fertilisasi, yaitu proses meleburnya sel telur dengan sperma berlangsung di dalam oviduct. Fertilisasi diawali dengan proses kopulasi, kemudian sperma bergerak menuju oviduct dan terjadilah fertilisasi. Agar sel telur dapat dibuahi oleh sperma mengeluarkan enzim hyaluronidase dan proteinase untuk menembus sel telur. Setelah sel telur dibuahi oleh salah satu sperma, segera sel telur mengeluarkan senyawa tertentu menuju zona pleusida untuk melindungi sel telur agar tidak tertembus kembali oleh sperma lainnya. Pembuahan sel telur dan sperma menghasilkan sebuah zigot. Zigot bergerak menuju uterus melalui oviduct dan membelah secara mitosis. Kemudian zigot mulai berkembang menjadi embrio. Tahap terbentuknya embrio ialah zigot, morula, blastula, embrio, dan janin. Saya akan menjelaskan mengenai proses fertilisasi. Itu diawali dengan ovulasi, melepaskan oosit sekunder pada saluran telur ini, kemudian mengalami pembuahan dan hari pertama zigot masih sel tunggal, hari kedua zigot berupa 2 sel dan hari ketiga 4 sel, hari keempat 16 sel, hari kelima blastokista awal, hari ke-6 sampai 7 blastokista tahap akhir, yang kemudian pada hari ke-8
sampai 9 embrio memulai implantasi pada rahim. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar proses kehamilan ini. Kehamilan ini diawali proses fertilisasi, yaitu meleburnya sel sperma dan sel ovum, yang kemudian pada minggu pertama berbentuk masih kecil, konseptus. Pada minggu kedua, konseptus ada inti di dalamnya atau embrio, belum berupa embrio. Pada minggu ketiga baru berupa embrio. Pada minggu keempat, embrio berbentuk masih seperti ini, belum terlihat bentuk tubuhnya. Kemudian pada minggu kelima, embrio seperti pada gambar ini. Pada minggu keenam seperti gambar ini. Pada minggu ke-7 mulai terbentuk tangan dan kaki. Pada hari ke-8 sudah terbentuk bagian-bagian tubuh. Pada hari ke-9, pada minggu ke-9 akan tumbuh seperti benar-benar janin, sudah ada bagian-bagian organ tubuhnya, dan minggu ke-12 ini sudah siap untuk dilahirkan. Yang selanjutnya, materi selanjutnya adalah kelahiran. Beberapa hormon bekerja, yaitu hormon relaksin berfungsi mempengaruhi peregangan otot sehingga mempermudah kelahiran. Sedangkan hormon estrogen dan prostaglandin fungsinya mengatasi pengaruh progesteron yang menghambat kontraksi. Kemudian hormon oksitosin fungsinya untuk kontraksi uterus. Proses persalinannya yaitu proses persalinan atau proses kelahirannya yaitu antara lain pembukaan dan pemipian serviks, kemudian dilatasi sempurna, kemudian ekspulsi atau pengeluaran bayi dengan kontraksi yang terus-menerus, dan akhirnya keluarlah bayi berplasenta. Dan yang terakhir, gangguan sistem reproduksi pada pria dan wanita. Untuk pria, gangguan reproduksinya yaitu yang pertama infertilitas, suatu kondisi suami istri tidak mampu memperoleh kehamilan. Yang kedua, klitordikisme, tidak adanya buah pelir atau hanya satu di dalam kantung pelir. Yang ketiga, epididymis, infeksi pada saluran reproduksi pria. Yang keempat, uretritis, peradangan pada uretra. Pada reproduksi wanita mengalami gangguan, yaitu yang pertama kanker leher rahim, menyebabkan terjadinya pertumbuhan abnormal pada jaringan epitel leher rahim. Yang kedua, kanker genitalia dapat terjadi pada vagina, serviks, dan ovarium. Yang ketiga, penyakit menular seksual yaitu AIDS, sifilis, dan gonorrhea. Yang keempat, infeksi rahim. Sekian materi sistem reproduksi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan saya akan undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga paham.